Salam kerahiman. Hari ini kita kembali bertemu di bulan Maret, tanggal 5 Maret. Kita akan baca dari 848 dan 852. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 848. Sebagai penitensi, Pastor Andras menyuruh aku mendaras koronka yang telah diajarkan Yesus kepadaku. Sementara aku mendaras koronka, aku mendengar suara yang berkata, "Oh, betapa banyaknya rahmat yang akan aku berikan kepada jiwa-jiwa yang mendaras koronka ini." Lubuk rahimanku yang mesra tergerak melihat mereka yang mendaras koronka ini. Tulislah kata-kata ini, putriku, berbicaralah kepada dunia tentang kerahimanku. Biarlah seluruh umat manusia mengenal kerahimanku yang tiada tara. Itulah tanda untuk akhir zaman, dan sesudah itu akan tiba hari pengadilan. Sementara masih ada waktu, biarlah mereka datang ke sumber kerahimanku. Semoga mereka mengambil manfaat dari darah dan air yang mengalir untuk mereka. Oh jiwa-jiwa insani, kemana kalian menyembunyikan diri pada hari murka Allah? Bernaunglah sekarang juga pada sumber kerahiman Allah. Oh betapa besarnya himpunan jiwa-jiwa yang aku lihat. Mereka menyembah kerahiman ilahi dan akan melambungkan madah pujian sampai selama-lamanya. 852. Hari ini tatapan mata Tuhan tiba-tiba menyambar diriku laksana halilintar. Seketika itu juga aku dapat melihat noda-noda yang paling kecil pun di dalam jiwaku dan mengenal lubuk kepapaanku. Aku bersujud dan memohon ampun kepada Tuhan, dan dengan penuh kepercayaan aku membenamkan diriku di dalam kerahimannya yang tak terbatas. Pengetahuan seperti itu tidak membuat aku tertekan dan juga tidak menjauhkan aku dari Tuhan. Sebaliknya, pengetahuan itu membangkitkan dalam jiwaku kasih yang lebih besar dan kepercayaan yang tanpa batas. Penyesalan hatiku terkait dengan cinta. Cahaya yang luar biasa dari Tuhan ini mendidik jiwaku. Oh sinar Allah yang manis, sinarilah aku sampai ke relung hatiku yang paling tersembunyi, karena aku ingin mencapai kemurnian hati dan jiwa yang paling tinggi sejauh itu mungkin. Suster Faustina mendapat penitensi dari Romo, yaitu untuk berdoa koronka. Kita jarang ya menerima penitensi untuk berdoa koronka karena masih banyak Romo yang juga mungkin belum tahu tentang doa koronka. Sementara mendaras koronka, Suster Faustina mendengar suara Yesus ya. Oh, betapa banyaknya rahmat yang akan aku berikan kepada jiwa-jiwa yang mendaras koronka ini. Satu konfirmasi dari Tuhan Yesus, banyak rahmat yang mau Dia berikan kepada jiwa-jiwa yang berdoa koronka. Banyak rahmat, tidak terbatas. Bahkan tidak bisa kita duga rahmat apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Artinya berdoa koronka itu tinggi nilainya. Karena Yesus sendiri yang katakan mereka yang berdoa koronka akan diberi rahmat oleh Yesus. Dan Tuhan mau kasih banyak. Bukan sesuatu yang susah untuk kita memperoleh rahmat dari Tuhan. Di sini Yesus katakan, mereka yang berdoa koronka, aku akan memberikan banyak rahmat. Lubuk kerahimanku tergerak saat aku melihat mereka yang mendaras koronka ini. Yesus melihat kita semua. Kita semua bisa berdoa berbagai macam cara, versi, dan banyak hal ya. Tapi hari ini Yesus katakan, aku tergerak. Lubuk kerahimanku. Apa yang ada dalam hati Yesus tergerak saat aku melihat mereka yang mendaras koronka. Jadi kita berdoa koronka
Jangan asal-asalan, karena ternyata Yesus melihat siapa-siapa yang berdoa koronka dan lubuk kerahimannya tergerak. Tergerak artinya ada satu kontak batin antara Yesus pencipta Tuhan dan kita manusia ciptaannya yang mendaras koronka. Tergerak artinya ia merasakan setiap getaran jiwa yang mencintainya dengan berdoa koronka. Itu ungkapan rasa kasih kita kepada Tuhan dengan berdoa koronka. Yesus minta sering-seringlah berdoa koronka. Dan kita berdoa koronka artinya kita memenuhi apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan pasti Tuhan senang. Ada getaran jiwa antara yang berdoa koronka, di mana doa ini membumbung sampai kepada Tuhan. Yesus datang ke dunia bukan untuk menderita. Ya, memang ada orang yang salah paham. Yesus datang itu untuk menderita. Enggak. Yesus datang bukan untuk menderita, tapi dia siap menderita kalau memang itu dibutuhkan. Karena tujuan awalnya dia ingin mewartakan kabar baik. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Dia memberikan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia memberikan pengajaran, dia bercerita tentang surga, tentang banyak hal, tentang kehidupan kekal. Tapi karena kasihnya kepada Bapa, kasihnya kepada kita semua, maka kalau memang itu diperlukan, dia rela menderita supaya kita selamat. Kalau Bapa menghendakinya, maka dia siap menderita. Itu adalah ungkapan kasih. Kasihnya Tuhan kepada kita semua. Dikatakan lebih lanjut oleh Yesus, tulislah kata-kata ini putriku. Berbicaralah kepada dunia tentang kerahimanku. Biarlah seluruh umat manusia mengenal kerahimanku yang tiada tara. Tulislah. Sering kita juga baca di nomor-nomor yang lain, Yesus minta untuk tulislah. Jadi artinya apa yang dikatakan oleh Yesus bukan hanya untuk Suster Faustina. Dengan menulis otomatis siapapun bisa membaca tulisan-tulisan tersebut. Dan artinya pesan ini bukan hanya untuk Suster Faustina, tapi untuk kita semua. Tulislah. Yang pertama, kedua, berbicaralah kepada dunia. Setelah itu ditulis, kita bisa baca dan Yesus katakan kepada kita, berbicaralah kepada dunia. Ini tugas kita. Tugas kita untuk mewartakan tentang kerahiman Tuhan kepada dunia. Tentang kerahimanku. Dengan harapan supaya semua manusia, apakah dia Kristen, Katolik, atau agama lain, yang penting Yesus mau orang-orang itu, semua manusia yang ada di dunia, mengenal kerahimanku yang tiada tara. Apa yang harus kita lakukan? Berbicara, kita bisa mewarta, tapi akan jauh lebih baik kalau itu nyata dalam hidup kita sehari-hari. Mewartakan hidup kita di mana spiritnya adalah kerahiman Tuhan. Dan khususnya pada masa sekarang ini. Selain masa pandemi COVID-19, di negara kita juga sedang dilanda banjir. Banjir rob, banjir yang luar biasa. Bahkan teman saya katakan, dia seumur-umur nggak pernah kena banjir. Tiba-tiba tadi pagi rumahnya sudah penuh dengan air. Bahkan dia juga jadi nggak sempat pindahin mobilnya karena memang tidak pernah kena banjir. Dan orang yang nggak pernah kena banjir, begitu kebanjiran, bingung apa yang harus dilakukan. Lain dengan kita-kita yang sudah terbiasa ya. Kita bikin persiapan, sudah ada pengumuman, maka kita buat persiapan barang-barang yang kira-kira akan kena banjir kita naikkan. Atau ada juga yang bahkan mengungsikan orang tuanya ke rumah anaknya yang lain yang lebih aman. Mari kita pakai kesempatan ini untuk berbagi, untuk berbelas kasih, untuk memperhatikan mereka yang membutuhkan. Kalau di komunitas saya, kita mulai sebagian orang mengumpulkan dana, menyumbang, apakah dana, uang, apakah barang dikumpulkan. Sementara satu pihak lagi kita melihat teman-teman sekomunitas siapa yang kena banjir, siapa yang perlu dibantu, siapa yang perlu ditolong.
Nah, diharapkan dengan hal seperti ini maka timbullah rasa berbagi, rasa empati, rasa peduli, dan persaudaraan yang semakin hari semakin baik. Yesus katakan lebih lanjut, itulah tanda untuk akhir zaman. Dan sesudah itu akan tiba hari pengadilan. Sementara masih ada waktu, biarlah mereka datang ke sumber kerahimanku. Yesus katakan, inilah tanda untuk akhir zaman. Yesus ingin sementara masih ada waktu, biarlah mereka datang ke sumber kerahimanku. Mereka yang dimaksud di sini bukan hanya devosan kerahiman, bukan hanya orang Katolik, tapi seluruh dunia. Setiap orang yang ada di dunia ini, inilah kesempatan untuk mereka datang ke sumber kerahimannya Tuhan. Tanda akhir zaman. Dikatakan oleh Yesus, inilah tanda untuk akhir zaman. Ada belas kasihan yang dihadapi, yang dihayati, yang dilakukan oleh banyak orang di dunia. Kalau semuanya aman, sentosa, nyaman, gak ada masalah, gak ada tindakan belas kasih. Tapi justru dengan keadaan dunia yang seperti sekarang ini, maka tindakan belas kasih itu perlu dinyatakan. Bukan hanya ngomong, tapi nyata dalam tindakan, nyata dalam perbuatan. Nah, tanda akhir zaman adalah di mana belas kasihan dihadapi oleh setiap manusia, semua manusia. Kita hanya bisa merasa damai, merasa nyaman, merasa tentram kalau kita memakai belas kasihan. Hanya dengan belas kasihan, dunia bisa bertahan dari kehancuran. Kalau kita lakukan bukan belas kasihan, orang marah sama kita, kita balas marah. Orang merugikan kita, kita balas rugikan dia. Orang misalnya dunia ya, atau negara perang, balas lagi perang. Hancur dunianya. Tapi kalau kita lakukan dengan belas kasihan, maka itulah yang akan mempertahankan dunia ini dari kehancuran. Karena belas kasihan menyelamatkan. Contoh, sering saya kasih contoh dalam hidup keluarga. Ada anaknya yang merongrong orang tuanya terus-menerus. Kalau anak itu dilawan, akhirnya terjadilah keributan. Bahkan kita sering dengar anak minta uang ke orang tuanya nggak kasih, anak itu marah, anak itu bunuh orang tuanya. Itu fakta yang terjadi yang kita dengar. Karena masalah ekonomi yang makin lama makin berat buat mereka hadapi. Sehingga emosinya gampang terpancing, mudah marah, mudah berontak, dan banyak hal yang dilakukan. Yang sesuatu yang gak masuk akal tapi ternyata bisa terjadi, bisa dilakukan hanya urusan-urusan sepele, urusannya bunuh, bakar, bunuh diri, ya, banyak hal. Kita berhadapan dengan orang-orang itu, mari kita berdoa buat mereka. Kita beri dia pengampunan, beri dia waktu untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Bukan hanya sekedar hukum. Yang terjadi bukan sadar, tapi semakin dendam, semakin marah dan ingin membalas. Ada keluarga ya yang saya dengar di Jember, satu keluarga dibunuh. Belum terlalu jelas sebabnya, tapi dikatakan karena dendam. Nah, kalau dendam dibalas lagi dendam, nggak pernah selesai. Tapi mari kita yang sudah tahu tentang kerahiman Tuhan, mari kita pakai belas kasihan itu untuk menyelamatkan. Karena dengan kekerasan larinya adalah kehancuran. Dikatakan lebih lanjut oleh Tuhan Yesus, hari pengadilan. Hari yang menghadapkan manusia dengan dua kenyataan. Waktu kita diadili, kita dihadapkan dengan dua kenyataan. Allah, Sang Kasih. Kalau kita manusia berbelas kasih, maka yang kita hadapi adalah Allah, Sang Kasih. Tapi kalau kita manusia yang tidak berbelas kasih, yang kita hadapi adalah setan dan pembenci. Hanya ada dua dalam hari pengadilan tersebut. Dikatakan lebih lanjut, semoga
Mereka mengambil manfaat dari darah dan air yang mengalir untuk mereka. Ini yang Yesus katakan, Yesus lakukan. Di atas salib, pada waktu tombak menembus lambungnya Yesus, yang keluar adalah darah dan air. Darah dan air itu memancar dari hati Yesus untuk bisa menjangkau sejauh mungkin manusia-manusia yang ada di hadapannya. Sejauh mungkin semua manusia yang mau Yesus selamatkan. Darah, kita semua tahu ya, lambang dari kehidupan baru. Yesus tawarkan itu. Air, membasuh, mengampuni, urapan supaya menjadi bersih. Dikaitkan juga dengan sakramen, sakramen baptis, sakramen ekaristi. Darah dan air yang Yesus berikan pada kita dikatakan semoga kita bisa mengambil manfaat. Dia sudah memberi. Tinggal respon kita. Apa yang mau kita lakukan? Karena Yesus katakan semoga mereka semua mengambil manfaat dari darah dan air yang mengalir untuk mereka. Memang Yesus memberikan darah dan air ini mengalir untuk semua manusia yang ada di dunia ini. Aliran kehidupan dan keselamatan itu yang Yesus berikan. Di 852 itu sharingnya Suster Faustina ya. Di sana Suster Faustina katakan dia melihat tatapan mata Yesus. Yang sepertinya tatapannya itu tiba-tiba menyambar diriku laksana halilintar. Dengan sambaran seperti itu, Suster Faustina seperti matanya dibuka, dicelikan, bisa melihat dengan jelas noda-noda paling kecil dalam jiwaku. Bisa juga mengenal lubuk kepapaanku. Kita juga bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat dosa-dosa kita yang sekecil-kecil mungkin, noda-noda kita yang sekecil-kecilnya itu juga sudah mengecewakan Tuhan. Dan di sana Suster Faustina bersujud. Aku bersujud dan mohon ampun. Dengan penuh kepercayaan aku membenamkan diriku dalam kerahimannya. Dengan melihat dosa-dosa yang dia lakukan walaupun noda-noda yang sangat kecil, tapi di situ Suster Faustina sungguh bersujud dan mohon ampun. Jangan seperti kita sudah berdosa tapi sering membela diri bahwa saya nggak dosa, orang lain juga lakukan itu. Saya melakukan ini karena dia yang salah, jadi bukan saya yang berdosa. Contoh, dalam satu hubungan suami istri, misalnya suami istri, suaminya ingin mengadakan hubungan intim, istrinya nggak mau, terus suaminya bilang, kalau kamu nggak mau, saya nyeleweng, bukan salah saya loh, dosanya dosa kamu loh. Nah, itu pembelaan diri yang sudah jelas salah, tapi dia nggak merasa berdosa, bahkan melimpahkan dosanya pada orang lain. Sedangkan Suster Faustina melihat dengan sambaran mata Yesus tadi, noda-noda sekecil apapun dia lihat dan dia mohon ampun. Dan penglihatan itu nggak membuat dia tertekan, tapi justru membangkitkan kasih yang besar. Karena dia tahu Allah Maha Rahim. Allah bukan mau menghukum karena dia berdosa. Tapi di atas semua dosa-dosa dia tahu Allah begitu baik, begitu Maha Rahim. Pasti Tuhan bisa mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, ini kaitan dengan sakramen tobat. Kita sering merasa dalam sakramen tobat kita pergi ke ruang pengakuan, kita ingatnya dosa saya adalah 1, 2, 3, 4. Apakah Tuhan mengampuni dosa saya? Aduh, saya malu sama dosa saya. Kok saya dosa ini lagi? Kok saya nggak berubah? Kok saya nggak bisa menguasai kedagingan saya? Itu yang selalu menjadi pikiran. Yang akibatnya kadang-kadang pergi ngaku dosa atau enggak. Tapi mindset kita harus berubah. Dalam sakramen tobat yang utama bukan dosa-dosa kita. Yang utama adalah kita percaya, kita tahu Tuhan Maha Rahim, Tuhan akan mampu mengampuni segala dosa kita. Kita punya iman, kita percaya Tuhan yang Maha Rahim.
Jadi kita pergi ke sakramen tobat itu untuk bertemu dengan Allah yang Maha Rahim. Bukan untuk semata-mata untuk ngaku dosa aja. Sehingga di sini dikatakan oleh Suster Faustina, hal ini walaupun dia melihat noda-noda kecil dia nggak jadi tertekan. Bahkan itu telah membangkitkan kasih yang lebih besar dan kepercayaan yang tanpa batas. Cahaya dari Tuhan itu mendidik jiwaku. Sinarilah sampai ke relung hati, karena aku ingin mencapai kemurnian hati dan jiwa yang paling tinggi. Jadi pada waktu Suster Faustina bisa melihat noda-noda kecil yang dia lakukan, dia mohon ampun. Tapi justru dia berterima kasih, dia punya kasih yang lebih besar kepada Tuhan. Dia benamkan diri dalam Tuhan yang Maha Rahim karena dia tahu melalui terang-terang itu justru dia dididik. Bahwa jangan lakukan ini lagi, jangan lakukan ini lagi, jangan lakukan ini lagi. Dia dididik, jiwanya dididik untuk bisa mencapai kemurnian hati dan jiwa yang paling tinggi. Itu yang menjadi target dia. Berusaha untuk semakin hari semakin baik. Itu aja untuk hari ini. Kita coba renungkan apa yang kita dapat dari Suster Faustina hari ini dan apa aja yang Tuhan Yesus minta dari kita. Berbicaralah kepada seluruh dunia supaya mengenal kerahiman Tuhan yang bisa kita wartakan, yang bisa kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Itu aja untuk renungan hari ini. Kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari.
terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri, ya Yesus. Ampunilah atas semua dosa yang terjadi, ya Yesus. Terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri, ya Yesus. Ampunilah atas semua dosa yang terjadi,